Tidak pernah perhatian kepadanya. Bab 77. Hari ini bagaimana bisa seperti ini? Mengapa semua perempuan memperingati dia, menyuruh dia menjauhi lelaki mereka? Yuki menahan amarahnya, memutarkan badannya, memberikan tatapan dingin kepada Hermosa. Nona Hermosa, sebenarnya aku sangat ingin meninggalkan Rehan. Tetapi Rehan tidak membiarkan aku meninggalkan dia. Kalau kamu bisa memikirkan cara agar dia bisa meninggalkanku, maka aku akan merasa sangat berterima kasih. Setelah selesai berbicara, menegapkan badan, mengangkat kepala berjalan pergi meninggalkan toilet itu. Wajah Hermosa memerah. Dengan amarah memegang pot tanaman yang ada di dalam toilet, dan dengan penuh amarah menghempaskannya ke tanah. Ucapan yang barusan saja dikeluarkan oleh Yuki sama saja sedang meminta perang dengannya. Rehan hanya sedikit saja peduli dengannya, sudah bisa membuatnya lupa akan siapa dirinya itu. Sepertinya wanita itu harus diberikan pelajaran baik-baik. Hermosa mengambil HP-nya, mengetik beberapa angka. Tidak lama kemudian, terdengar suara rendah berkata beberapa kalimat dari sana. Kalau kami yang lakukan, Anda bisa tenang. Kami jamin tidak akan ada orang yang tahu. Hermosa menutup teleponnya. Raut wajahnya memancarkan senyum jahat penuh dengan kemenangan. Yuki setelah keluar dari toilet berencana berjalan ke halaman mencari angin. Orang di dalam aula terlalu banyak. Semua dipenuhi oleh kepalsuan. Yuki merasa sangat kebosanan. Baru saja dia ingin berjalan keluar. Tiba-tiba ia bertemu dengan Rehan. Di sebelah Rehan berdiri beberapa orang. Ada pria dan juga ada wanita. Yuki, kemari. Rehan berteriak memanggilnya. Nada bicaranya sangat lembut, tetapi terlihat seperti sedang memanggil pembantunya. Semua pria dan wanita di samping Rehan tersenyum mentertawakan kedatangan Yuki. Di dalam hati Yuki merasa sangatlah tidak beruntung, tetapi juga tidak ada pilihan lain. Hanya bisa pasrah berjalan ke arah Rehan. Di sebelah Rehan berdiri seorang wanita. Bibir merahnya menampilkan senyum penuh arti. Matanya seperti sedang menerawang sesuatu. Dan bertanya kepada Yuki. Anda adalah Nona Yuki? Barusan saja Rehan ada menyebut nama Anda. Apakah Anda kekasihnya Rehan? Kekasih? Yuki mendengarnya merasa sedikit agak aneh. Ini adalah kata yang dipenuhi oleh berbagai akhir yang indah. Tidak seperti didengar seperti pergi ke tempat yang tidak ada mataharinya. Tetapi sayangnya, kata ini Yuki tidak bisa menggunakannya. Yuki hanya berdiri menatap dan memberikan senyuman kepada Rehan. Tidak menjawab iya ataupun tidak. Hanya dia diam memperhatikan. Melihat Yuki tidak menjawab pertanyaannya, bibir merah itu merasa canggung. Sebaiknya ia mencari topik pembicaraan lain. Senyuman di wajah Rehan menghilang sepenuhnya, berganti dengan raut wajah yang sepertinya ditutupi awan tebal. Dengan beberapa kata saja, semua orang yang ada di sana pergi, menyisakan Yuki dan Rehan berdua. Yuki diam 1000 bahasa dan bahkan tidak ingin menatap Rehan. Dia hanya melihat halaman, melihat angin yang meniup daun dan bunga sehingga berjatuhan. Pemandangan yang sangat indah, keindahan yang membuat orang merasa sedih. Rehan menggenggam keras pergelangan tangan Yuki, memaksanya memutarkan badannya, berhadap-hadapan dengan Rehan. Tadi mengapa tidak menjawab?
Suara yang dingin diiringi dengan wajah tanpa ekspresi. Apa yang harus dikatakan? Maaf saja sebelumnya. Aku bukanlah wanita yang bisa dikatakan benar-benar kekasihmu. Bisa dibilang bukankah aku hanya seorang simpanan? Yuki menatap Rehan dan memberikan Rehan senyuman kecil. Tetapi senyuman ini malah semakin menyulut amarah Rehan. Memangnya kenapa? Menjadi simpanan Rehan apakah sangat memalukan? Dia menambahkan tenaga di cengkramannya. Yuki merasa pergelangan tangannya akan segera putus. Namun dia enggan meminta belas kasihan. Membiarkan Rehan mencengkramnya dengan keras. Bagaimana bisa memalukan menjadi simpanan dari Presiden Rehan? Itu merupakan suatu kehormatan yang tidak bisa ditandingi. Tidak tahu seberapa banyak perempuan yang berselisih untuk menjadi simpananmu. Yuki berbicara dengan suara datar. Kalau kamu sudah tahu, mengapa kamu masih menampilkan ekspresi malu? Tenaga Rehan di pergelangan tangannya sudah berkurang sedikit. Memegang wajahnya, membuat wajah mereka saling berhadapan. Yuki merasa ini sangat lucu. Ini seperti sebuah hinaan baginya. Presiden Rehan, kamu ternyata seseorang yang polos. Polos hingga tidak bisa mendengar hinaan orang yang diberikan kepada dirimu. Melihat Yuki tersenyum, amarah Rehan perlahan-lahan berkurang. Tetapi tatapannya masih sama tajamnya. Berkata kepada Yuki, "Jawab aku, kenapa kamu tadi memberikan ekspresi malu seperti itu?" Yuki menaikkan alisnya dan berkata, "Presiden Rehan, apakah pertanyaan ini ada artinya? Kalau kamu merasa bosan, kamu bisa pergi mencari Hermosa. Dia pasti sangat bersedia untuk menemani kamu." Rehan merasa terpancing amarahnya. Dengan lekat menatap Yuki, suaranya masih membawa suasana hangat. "Kamu bilang Hermosa?" Pancaran api di mata Rehan terlalu panas. Yuki dipandangi hingga merasa tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Dia tidak menunjukkan wajahnya, menghindari tatapan Rehan. "Barusan saja di ruang istirahat, bukankah kalian sudah melakukan komunikasi yang mendalam? Dan lagi, bukankah komunikasi kalian itu sangat menyenangkan?" Tiba-tiba Rehan tertawa keras. Yuki merasa terkejut menggigit bibir bawahnya. Dia lagi melakukan apa? Mengapa berkata seperti ini? Akhirnya, Rehan menundukkan kepalanya melihat Yuki. Wajahnya menampilkan senyuman. Matanya memancarkan cahaya bahagia. "Yuki, apakah kamu sedang cemburu?" Dia berkata di sebelah telinga Yuki, menyalurkan kehangatan kepada Yuki. Suaranya yang membawa aura penuh kepuasan dan berasa sangat menggoda. Dan sekarang melihat bahwa suasana hatinya sedang tidak buruk. Yuki mendongakkan wajahnya. Suaranya tenang seperti air. Wajahnya menampilkan senyuman manis. "Pastinya tidak akan bisa. Jika Hermosa bisa membuat kamu senang, maka itu merupakan suatu hal yang baik. Maka harusnya aku yang berterima kasih kepadamu." Wajah Rehan seketika berubah menjadi muram. Suara tenggorokannya terdengar sedikit berbahaya. Yuki masih belum menjawab. Rehan tiba-tiba mendekat. Mendekap Yuki ke dalam pelukannya. Dengan panas menciumnya, masih dengan membawa hukuman dengan menggigit bibirnya. Pria ini, bagaimana bisa tidak tahu waktu dan tempat, seenaknya saja menebar kemesraan. Yuki melakukan penolakan dengan mendorong pria itu jauh-jauh darinya. Tetapi pria itu bahkan semakin mempererat pelukannya.
menenggelamkan Yuki ke dalam pelukannya. Sama sekali tidak ada cara untuk terlepas darinya. Hanya bisa pasrah menerima ciuman panas dari Rehan. Tetapi dengan memikirkan bahwa di ruang istirahat tadi, Rehan dan Hermosa bermesraan, bibir Rehan yang barusan juga berada di atas bibir Hermosa. Tubuhnya yang juga tercium aroma tubuh wanita lain. Yuki tiba-tiba merasa jijik, sangat menjijikkan. Dia berjuang untuk menggerakkan wajahnya, menghindari ciuman Rehan. Dan itu merupakan penolakan yang sangat jelas. Beberapa ciuman Rehan pun hanya bisa menciumi wajah Yuki. Yuki seperti sedang menghindari kuman. Alis mengernyit menjadi satu, seperti sedang menerima siksaan. Rehan menghentikan kegiatannya. Wajahnya merah padam, dan dengan paksa melepaskan Yuki dari pelukannya, berteriak marah. Pergi. Karena suara amarah Rehan yang begitu besar, berhasil menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Yuki merasa sangat malu. Bersama dengan Rehan, Yuki sangat mudah menjadi pusat perhatian. Perasaan yang sangat dia benci. Yuki melihat Rehan, dan kebetulan Rehan juga sedang melihat dirinya. Raut wajahnya terlihat sangat menakutkan. Mulutnya tertutup rapat. Tatapannya seperti ingin membunuh orang, seperti ingin memakan Yuki hingga mati. Yuki menggerutkan alisnya. Pria ini setiap marah selalu sangat aneh. Di mana lagi Yuki berbuat salah kepada Rehan? Dia senang dengan wanita lain bermesraan. Yuki dengan senyuman memberikan ucapan selamat kepada dia. Dia sebenarnya marah karena apa? Tidak habis pikir, juga tidak ingin berpikir lagi. Yuki berkata dengan datar mendorong Rehan pergi. Baiklah, aku tahu. Aku akan pergi. Yuki ingin beristirahat lebih awal. Hari ini dia sudah cukup lelah. Biarkanlah Rehan dengan wanita lain melanjutkan kemesraan mereka. Semoga dia bisa bermesraan dengan bahagia. Dia tanpa sedikit keraguan memutar badan bersiap untuk pergi. Sesaat setelah dia keluar dari aula, dia baru menyadari di luar berangin. Angin malam bertiup hingga tubuhnya menusuk hingga ke tulang. Yuki yang takut kedinginan memeluk erat kedua lengannya, berjalan keluar dari pintu utama. Ini sepertinya masih area di dalam villa. Sama sekali tidak ada taksi yang lewat. Barusan di teras dia melihat bagian belakang sepertinya ada jalan kecil menuju jalan utama. Seharusnya ada taksi di sana. Yuki berbalik berjalan ke jalan kecil itu. Melihat Yuki yang tidak akan kembali lagi, Rehan merasakan api amarahnya terbakar hebat di dadanya. Wanita ini bahkan jika dia meminta belas kasihan, dia tidak akan memberikannya. Dia sama sekali tidak tahu alasan kenapa Rehan marah. Kalau bukan karena Hermosa memprovokasinya, kalau bukan karena dia ingin menguji sikap Yuki, dia sama sekali tidak tahu sudah berapa hari Yuki sama sekali tidak melihat Rehan. Yuki terhadap Rehan dari awal hingga sekarang sama sekali tidak ada perasaan. Di mana takutnya Yuki dan Rehan sebagai pasangan kekasih bertengkar. Setelah itu berbaikan bergandengan tangan bersama mengelilingi toko. Di mana takutnya dia tidak memperdulikan permasalahan perusahaan baik yang besar maupun yang kecil. 1 hari 24 jam digunakan untuk bersama Yuki. Seluruh waktunya digunakan hanya untuk wanita itu. Dia masih saja tidak bisa melihat Rehan. Yuki memang tidak pernah mencintainya. Tangannya menggepal sampai berubah menjadi putih. Rehan menatap punggung Yuki, matanya berapi-api. Yuki, kamu adalah sesuatu.
Dengan cepat dia pergi meninggalkan aula. Benar adanya di dunia ini mempunyai banyak perempuan. Dia, Rehan, juga bukan ingin bersama dengan Yuki. Pada saat itu dia terus-menerus menatap di sebelah Yuki. Masih ada seorang pria, Stephen. Ketika tadi Rehan berteriak marah, Stephen memutarkan kepalanya. Dia melihat figur tubuh yang dikenalnya sebagai Yuki. Di bawah sinar cahaya minim, Yuki pun masih terlihat sangat cantik. Gaun putih yang dikenakannya membuat dia seperti seorang dewi yang polos. Hiasan rambut, iris biru yang dia kenakan, membuatnya tampak lebih elegan dan lembut. Ketika Stephen melihat Yuki dan Rehan bertengkar lalu berpisah, kaki Stephen pun sangat ingin mengejar Yuki. Tetapi di sebelahnya masih ada wali kota Liang, yang sedari tadi tidak berhenti menceritakan pencapaiannya itu. Jika ingin memotong pembicaraan ketua, maka itu akan sangat tidak sopan. Pada akhirnya, Stephen hanya bisa bersabar. Berusaha terlihat serius mendengarkan apa yang diucapkan wali kota. Melihat Yuki yang semakin berjalan menjauh, melihatnya yang sudah hampir menghilang di belakang pepohonan, Stephen menjadi sangat tidak sabar. Terburu-buru berkata kepada wali kota, "Paman, aku ada urusan mendadak. Tidak bisa menemanimu sebentar." Setelah selesai berkata, dia pun menghilang dari pemandangan orang-orang di sana, berlari menuju jalan kecil. Dia harus bisa mengejar Yuki. Melihat Rehan tadi begitu jahat berteriak kepada Yuki, Yuki pasti akan merasa sangat sedih. Dia ingin menenangkan Yuki. Jikalau hanya satu orang yang tidak ingin Stephen lihat air matanya, maka orang itu adalah Yuki.